Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu teori yang paling banyak kalian request. Bersiaplah. Akhirnya, kita kembali dengan another SpongeBob SquarePants Theory. Kita semua menyukai SpongeBob dan semua karakter yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Squidward. Ketika masih anak-anak, kita melihat Squidward sebagai karakter yang unlikable, despicable. Pokoknya karakter yang tidak disukai lah, karena apa yang dia lakukan selalu bertentangan dengan SpongeBob. Namun sekarang kita menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Squidward adalah sebuah kewajaran. Bayangkan, kamu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merasa tenang. Mengganggu di tempat kerja rasanya tidak cukup. SpongeBob bahkan bisa menggoda Squidward ketika dirinya berada di dalam rumah. Ada salah satu episode yang benar-benar membuat kita berpikir, kenapa Squidward tidak keluar saja dari Bikini Bottom dan memulai kehidupan yang baru. Episode tersebut berada dalam season 13 berjudul Squidward Sick Days. Episode ini dibuka dengan Squidward yang bermimpi buruk tentang bagaimana ruwetnya dan kacaunya suasana kerja yang setiap hari ia harus hadapi. Mulai dari customer yang tidak sabaran, SpongeBob yang selalu mengganggunya, hingga Mr. Krabs yang terus menyuruh Squidward untuk membersihkan Krusty Krab. Ketika dia bangun, dia tidak menyangka bahwa yang ia impikan adalah tentang pekerjaannya. Maksudnya dalam mimpi pun dia sedang bekerja. Kayak gak cukup gitu capek kerja di dunia nyata, sampai di mimpi pun dia harus mimpi tentang kerja. Kita pun bisa mengasumsikan bahwa alasan kenapa Squidward bisa bermimpi seperti itu ya karena emang di tempat kerjanya kayak gitu sampai ke bawah mimpi. Namun di ending episode, mimpi buruk tersebut berubah menjadi kenyataan. At this point, sekali lagi, kita langsung berpikir, kenapa Squidward tidak keluar dari pekerjaannya saja atau bahkan meninggalkan Bikini Bottom dan memulai kehidupan baru. Tapi tunggu dulu, kita sebenarnya pernah melihat Squidward pergi meninggalkan Bikini Bottom. Ingatkah kalian dengan episode Squidville? Dalam episode tersebut, Squidward pindah ke sebuah pemukiman bernama Squidville, di mana ia telah menemukan kehidupan yang selama ini ia dambakan. Namun apa yang kita lihat dalam episode ini, Squidward bahkan tidak merasa bahagia ketika apa yang selama ini ia inginkan telah tercapai. Ada sesuatu yang salah dengan Squidward, atau justru yang salahnya adalah pemukiman tersebut? Squidville ternyata termasuk ke dalam salah satu episode SpongeBob tergelap serta memiliki makna yang dalam. Oke, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, special episode Squidville. Squidville sendiri termasuk ke dalam salah satu episode terbaik SpongeBob karena bisa menggambarkan eksistensialisme dengan cara yang sangat kreatif. Banyak orang yang menganggap episode ini bisa menggambarkan bagaimana seseorang bisa merasa kesepian, padahal apa yang selama ini ia inginkan sudah ada di depan matanya. Squidville berawal dari SpongeBob dan Patrick yang bermain reef blower atau peniup karang di halaman rumah. Aksi mereka mengganggu Squidward karena yang dilakukan oleh SpongeBob dan Patrick memang mengganggu. Patrick membersihkan rumah SpongeBob, kemudian berniat membersihkan rumah Squidward. Namun yang terjadi adalah beberapa bagian dari rumah Squidward malah tersedot ke dalam peniup karang tersebut, hingga Squidward tidak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Setelah berusaha untuk keluar dengan menggali tanah, Squidward meminta SpongeBob dan Patrick untuk mengembalikan bagian rumahnya yang tersedot ke dalam peniup karang. Namun, rumah Squidward malah hancur berkeping-keping. Sesaat Squidward berpikir tidak tahan untuk tinggal bersama dua tetangganya itu dengan kelakuan yang sedemikian mengganggu. Hingga pada akhirnya ia melihat iklan televisi tentang sebuah pemukiman bernama Squidville. Tentu saja Squidward langsung pindah ke perumahan tersebut yang ternyata diisi hanya oleh jenisnya sendiri. Setelah melewati beberapa pertanyaan dari penjaga, ia akhirnya bisa masuk ke pemukiman tersebut. Squidward juga bertemu dengan beberapa orang yang satu frekuensi dengannya, orang yang memiliki energi negatif yang sama. Squidward merasa akan sangat bahagia tinggal di sana. Tidak hanya itu, di sana ia bisa menemukan dan melakukan apa yang dia inginkan selama ini. Ia bisa sepedahan dengan penduduk lainnya, belanja di supermarket yang lengkap, klub menari, hingga bertemu dengan kelompok pemain klarinet.
Nah, montase yang diperlihatkan dalam episode ini membuat Squidville menjadi sangat menarik. Pada awalnya, montase tersebut menampilkan Squidward yang terlihat bahagia dengan kehidupan ideal yang ia dapatkan di Squidville. Rasanya seperti tidak ada tempat untuk tidak bahagia di Squidville. Namun lama-kelamaan, setelah ia melakukan kegiatan yang sama setiap hari, Squidward mulai merasa bosan. Ia merasa bahwa kehidupan yang selama ini ia idamkan tidak memiliki arti lagi. Pada akhirnya, dia malah terlihat depresi. Penulis episode ini begitu jenius karena ia bisa mengcapture atau menggambarkan rasa depresi seseorang yang bisa dihadapi oleh siapapun di dunia ini. Kita sebagai orang yang mungkin relate dengan Squidward memiliki keinginan untuk mendapatkan kesenangan, kasih sayang, atau kebahagiaan. Nah, episode ini mencoba untuk mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa datang atau hadir dengan sendirinya. Squidville menggambarkan bahwa walaupun Squidward telah menyingkirkan hal-hal yang membuatnya sedih, marah, atau kecewa, namun rasa takut tidak bisa ia hindari, di mana hal ini berlaku untuk kita semua juga. Apa artinya sebuah kebahagiaan jika kebahagiaan itu sendiri bukan respon langsung untuk kesedihan alias tidak menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri seseorang? Dalam episode Squidville ini, Squidward berada dalam fase ini. Dia tidak merasa bahagia atas apa yang telah dimilikinya saat itu, walaupun sudah menghilangkan berbagai penyebab kesedihan yang selalu menimpanya. Episode ini bukan hanya menggambarkan fakta bahwa Squidward memang sedih, tapi juga mengeksplorasi tentang definisi kebahagiaan dan kepuasan secara umum, khususnya kebahagiaan untuk seseorang yang sedang berurusan dengan depresi. Episode ini mencoba mengkritisi sebuah pemikiran atau ideologi di mana kebahagiaan dan kepuasan adalah ketika kita berada dalam suatu lingkungan yang cocok dengan kita. Misalnya, orang kaya dikelilingi dengan semua yang ia inginkan. Atau kamu dikelilingi oleh banyak orang yang selama ini kamu dambakan, sehingga kamu tidak merasa kesepian. Nah, dua contoh kondisi yang disebutkan di atas ternyata belum tentu bisa membuat seseorang bahagia dan memberikan kepuasan. Nah, episode Squidville ini tuh mencoba untuk mengeksplorasi dan mengkritisi hal tersebut. Oke, pada dasarnya, hidup adalah sebuah pencarian akan sesuatu yang baru yang tidak ada ujungnya. Dan orang di belakang episode ini menyadari akan hal itu. Di Squidville, kita bisa melihat Squidward berada di lingkungan dengan kualitas yang selama ini ia inginkan. Namun ia malah terjebak dalam satu titik sehingga ia tidak merasakan kebahagiaan itu lagi karena ia terus melakukan hal yang sama dan bertemu dengan orang yang sama pula. Padahal kan tadi, hidup itu seharusnya adalah pencarian tak berujung untuk sesuatu yang baru. Hal ini tidak hanya terjadi pada Squidward, bahkan mungkin bisa terjadi pada masyarakat saat ini atau bahkan mungkin kita. Contoh yang paling cocok untuk mendukung teori ini atau pemikiran ini adalah kaum hedonis kuno yang emang berbeda banget dengan hedonis modern saat ini. Oke, kita jelasin dulu apa itu hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan menyakitkan hatinya. Kata hedonisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon, yang artinya adalah kesenangan. Nah, kaum hedonisme kuno melihat kebahagiaan bukan sebagai sebuah keadaan, melainkan sebagai suatu keputusan yang kita buat. Kita sendiri yang membuat kebahagiaan itu. Artinya, suatu hal yang kecil bagi sebagian orang bisa jadi menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang lain. Kaum hedonisme kuno bisa menemukan kebahagiaan dalam berbagai momen kecil, seperti SpongeBob. Walaupun kita terkadang melihat SpongeBob sebagai karakter yang mengganggu, mari kita lihat SpongeBob dari sisi yang lain. Dia bisa merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang kecil. Dalam episode ini, ia merasa bahagia hanya dengan bermain peniup karang. Sebaliknya, Squidward menganggap bahwa bermain dengan peniup karang adalah kegiatan yang sangat kekanak-kanakan. SpongeBob hidup dengan prinsip ini. Dia selalu menemukan kelegaan dan kebahagiaan dalam setiap momen yang ia alami hampir di setiap episode. Di sini kita bisa paham bahwa SpongeBob memilih untuk bahagia dengan apa yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan Squidward yang berjuang untuk mencari kebahagiaan di mana kondisi tersebut justru membawanya turun pada perasaan depresi karena dia memikirkan berbagai macam kekurangan orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai alasan untuk tidak bahagia. Squidward terlalu fokus pada kesedihannya, padahal ada beberapa hal di sekitarnya yang bisa membuatnya bahagia. Mari kita umpamakan hal ini supaya lebih jelas. Misalnya, kamu membenci pekerjaan kamu sekarang, terus kamu punya alergi terhadap dingin, tinggal sendirian yang tinggalnya juga di tempat yang dingin, padahal kamu memiliki alergi.
Nah, tiba-tiba kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu memiliki pekerjaan yang kamu sukai, alerginya hilang, terus kamu tinggal bersama seseorang yang kamu sukai di tempat yang kamu sukai juga. Nah, dalam hal ini, kamu sepertinya tidak akan merasa sedih karena apa yang kamu dambakan selama ini telah terwujud. Namun perlu diketahui bahwa kamu akan selalu menemukan error atau sesuatu yang tidak disukai dalam kehidupan sehari-hari yang baru itu. Pasti ada suatu hal yang menghalangimu untuk menggapai kebahagiaan 100%. Nah, ini adalah konsep kehidupan yang dijelaskan dalam The Wheel of Fortune atau roda keberuntungan. Roda keberuntungan atau kalau di kita mah familiar dengan istilah roda kehidupan kali ya. Sebenarnya adalah sebuah konsep dari abad pertengahan guys, di mana orang yang posisinya di atas pasti memiliki gaya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, begitupun sebaliknya. Konsep ini juga menjelaskan bagaimana sebuah takdir adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Dalam satu waktu kamu mungkin merasakan kebahagiaan, namun di waktu lain mungkin kamu bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Nah, seorang filsuf yang membuat konsep ini adalah Boethius. Dia adalah seorang filsuf pada abad ke-6 Masehi. Pada dasarnya, The Wheel of Fortune lebih banyak menjelaskan tentang kehidupan yang tidak akan sama. Namun di sisi lain, The Wheel of Fortune juga mengeksplorasi tentang esensi kebahagiaan dan kesedihan. Nah, menurut Boethius, roda keberuntungan ini tidak akan pernah berhenti berputar. Dan oleh sebab itu, mungkin di satu momen kita merasakan keberuntungan atas sebuah kebahagiaan. Namun kebahagiaan tersebut tidak 100% kebahagiaan, karena kebahagiaan pada dasarnya menempel pada roda itu. Begitu pula dengan kesedihan. Jadi keduanya, baik kesedihan maupun kebahagiaan itu berada pada satu roda yang sama. Makanya kita nggak bakal ngerasain kebahagiaan yang sejati. Terus kebahagiaan yang sejati itu apa? Nah, menurut konsep ini, kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan itu harus bertahan lama dan selalu didambakan oleh manusia. Makanya, kebahagiaan semacam ini tidak mungkin disertai dengan ketidakpuasan, apalagi ketakutan akan kehilangan sesuatu. Misalnya, ketika seseorang menemukan Tuhan atau keyakinannya, atau seseorang yang telah mencapai tingkatan suatu ilmu pengetahuan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan kebahagiaan sejati menurut konsep ini. Perasaan bahagia dalam kondisi tersebut berbeda dengan perasaan bahagia ketika kita memiliki banyak uang, harta, atau kehormatan. Karena menurut konsep ini, itu adalah kebahagiaan palsu yang bisa hilang kapanpun. Seperti yang dialami oleh Squidward di pemukiman Squidville. Pada dasarnya, Squidward mendambakan kehidupan yang ada di sana. Namun lama-kelamaan ia merasa bosan karena kebahagiaan yang ada di sana hanyalah kebahagiaan palsu. Kebahagiaan sebagai sebuah keadaan, bukan suatu keputusan yang dia buat. Oke, balik lagi ke episode Squidville. Tidak lama setelah itu, Squidward menemukan dirinya merasakan kesedihan berupa kesepian. Pada saat itu, Squidward diberikan kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan ketika dirinya menemukan sebuah peniup karang di taman. Setelah sebelumnya ragu untuk menggunakan alat itu, Squidward akhirnya memutuskan untuk bermain dengan peniup karang tersebut. Ia mulai mengacau dan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati, scene ini memperlihatkan keterkaitannya dengan awal scene. Keterkaitan tersebut memperlihatkan bagaimana penduduk yang ada di Squidville merupakan cermin dari siapa Squidward sebenarnya. Sosok yang membosankan dan penuh dengan arogansi. Secara tidak langsung, di sini Squidward sedang melawan dirinya sendiri. Well, begitulah. Terkadang suatu kebahagiaan yang kita dambakan pada akhirnya akan membawa kalian pada suatu titik yang membuatmu sedih dan tidak berarti. Betapa depresinya ketika kita sudah tidak tertarik lagi pada satu-satunya hal yang bisa membuat kita bahagia. Tapi lucunya adalah, apa yang terjadi pada Squidward dalam episode ini mungkin sedang terjadi pada kita semua. Kita semua adalah Squidward jika diposisikan dalam situasi tertentu. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya, episode SpongeBob Squidville. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Oh ya, BTW guys, Instagram kita kemarin keblokir, jadi mohon di follow lagi ya. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.